Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana, perkenalkan kami dari tim Sultan Hasanuddin SMA Negeri 1 Parepare. Saya Naila Putri selaku pembicara pertama, Giovanni selaku pembicara kedua, dan Farizal Ade Surya Putra selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan poin-poin argumentasi persetujuan terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yaitu penerapan kembali sistem penjurusan di SMK, MA di Indonesia dengan memilih standing position sebagai tim pro. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini yaitu penerapan kembali sistem penjurusan SMA, SMK, dan MA. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, perkenankanlah kami untuk terlebih dahulu menguraikan latar belakang lainnya mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, sistem penjurusan di tingkat SMA, SMK, dan MA telah menjadi kebijakan pendidikan yang berlaku di Indonesia. Selama bertahun-tahun melalui sistem ini, siswa diarahkan untuk memilih jalur tertentu seperti IPA, IPS, bahasa pada SMA, dan MA atau jurusan keahlian pada SMK dengan tujuan agar mereka lebih fokus pada bidang yang diminati dan relevan dengan masa depan mereka. Namun penerapan sistem ini menuai pro dan kontra. Di satu sisi penjurusan dianggap mampu mempersiapkan siswa sejak dini menuju dunia kuliah atau kerja. Di sisi lain, banyak yang menilai penjurusan justru membatasi kebebasan eksplorasi siswa, apalagi ketika pemilihan jurusan lebih ditentukan oleh nilai bukan minat pribadi. Di tengah perubahan zaman yang menuntut kemampuan lintas bidang dan adaptabilitas tinggi, muncul pertanyaan besar apakah sistem penjurusan masih relevan atau justru menjadi penghalang bagi pengembangan potensi siswa secara utuh. Pertanyaan inilah yang melatar belakangi perdebatan hari ini dengan mosi penerapan sistem penjurusan siswa SMA SMK di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, meskipun sempat dihapus, muncul kembali dukungan terhadap penerapan sistem penjurusan karena dinilai memberikan arah dan fokus yang lebih jelas bagi siswa, bukan tanpa sebab. Dengan adanya penjurusan, siswa dapat mendalami mata pelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan rencana karirnya sejak dini. Penerapan kembali sistem penjurusan dianggap dapat mengatasi kebingungan siswa dalam memilih mata pelajaran yang terlalu bebas. Selain itu juga menjaga kualitas dan kedalaman penguasaan materi di bidang tertentu. Maka dari itu penjurusan tetap relevan dan perlu dihadirkan kembali dalam sistem pendidikan nasional. Secara filosofis, tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik secara optimal untuk bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Dengan penjurusan, siswa lagi siap menghadapi jenjang pendidikan tinggi dan dunia kerja. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, kami berpandangan bahwa penerapan kembali sistem penjurusan di SMA, SMK, MA di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat dan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 12 Ayat 1 huruf B, dengan jelas menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 5 dan Pasal 6 juga menyebutkan bahwa standar proses dan isi pendidikan yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dan arah pengembangan karirnya. Dewan Juri yang terhormat, perspektif fungsionalisme sosiolog Talcott Parsons menegaskan bahwa sekolah adalah arena seleksi dan alokasi peran sosial. Penjurusan membantu mengidentifikasi dan mengarahkan potensi siswa sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Sebelum sistem penjurusan diubah dalam kurikulum Merdeka, banyak siswa merasa lebih siap melanjutkan ke perguruan tinggi karena kurikulum disesuaikan dengan jalur akademis yang telah mereka pilih. Misalnya, siswa dengan jurusan IPA terbiasa menghadapi soal hitungan dan analitis, sehingga saat menghadapi seleksi masuk fakultas teknik atau kedokteran, mereka akan lebih kompeten. Survei LTMPT 2021 menunjukkan bahwa 74% siswa jurusan IPA telah berhasil masuk ke jurusan eksakta di perguruan tinggi, sedangkan hanya 38% dari siswa yang lintas jurusan yang berhasil lolos ke bidang sains. Artinya apa, Dewan Juri yang terhormat? Bahwa penjurusan memberikan landasan akademik yang lebih kuat. Berdasarkan studi komparasi, Jerman menerapkan dual sistem yang dimana menggabungkan antara sekolah dan pelatihan berdasarkan jurusan. Hasilnya, tingkat pengangguran remaja Jerman adalah terendah di Eropa, yakni sekitar 4%, menunjukkan bahwa spesialisasi dini efektif mempersiapkan siswa masuk ke dunia kerja. Berdasarkan beberapa argumen yang kami sampaikan, maka kami tegaskan secara tegas, tugas, dan konsisten bahwa kami setuju terhadap mosi perdebatan kali ini dengan memberikan solusi, yakni yang pertama, menggabungkan kebebasan kurikulum merdeka dan struktur penjurusan yang telah terbukti efektif dalam mempersiapkan ke jenjang kuliah atau karir. Yang kedua, yakni kelas 10 sebagai masa eksplorasi dan penjurusan dimulai di kelas 11 setelah asesmen minat bakat dan nilai akademik dilakukan secara menyeluruh. Sekian dan terima kasih. Salam pendidikan.